Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh para rasul dan juga kita semua, di mana hari ini Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus itu memang kita perlukan sebagai penolong, sebagai penghibur kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita juga bersyukur pagi hari ini hambanya Bapak Ruben sudah datang bersama-sama dengan kita jauh-jauh dari Cianjur. Terima kasih Pak Ruben buat pelayanannya. Mari kita siapkan hati kita. Mohon semua HP di silent ya. Kita akan fokuskan hati dan pikiran kita untuk Tuhan Yesus Kristus. Biar saat ini Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh bangga mempunyai Allah seperti Engkau ya Bapa. Engkau Allah Roh Kudus, Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Curahkanlah Roh Kudus-Mu pagi hari ini Tuhan bagi umat-umat-Mu PDAMS. Karena kami memerlukan Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Yesus. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Yesus. Kami memerlukan Engkau Roh Kudus. Pegang tanganku Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Haleluya Yesus. Katakan Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Haleluya Yesus. Mujizat akan terjadi karena ada Roh Kudus bersama kita. Yes, mari kita katakan. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Thank you Lord. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Yes. Kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan dengan imanmu. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Thank you Lord. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar
bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Percaya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saya persilakan Ibu Lia buka di dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya kami ada saat ini Tuhan bukan secara kebetulan. Itu semua oleh karena Roh Kudus-Mu yang memimpin kami sehingga kami sampai di sini Bapa. Kami bersyukur Tuhan bahwa rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi bagi kami ya Bapa. Mujizat demi mujizat kami alami Tuhan. Kemenangan demi kemenangan kami alami Tuhan. Itu semua karena Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap langkah kami ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami ini ya Bapa. Kiranya Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Setiap kami yang hadir di sini kami akan mengalami Tuhan berkat yang luar biasa, baik melalui pujian juga melalui firman yang akan dibawakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Katakan kiri kananmu, Roh Kudus, ku perlu Engkau. Katakan, ya kita perlu Roh Kudus karena Dia adalah penolong, penghibur yang sejati. Mari kita angkat pujian. Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari, setiap saat, setiap detik Yesus. Haleluya Yesus. Roh Kudus, ku perlu Engkau tiap hari. Roh Kudus, Kau pegang tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Yes Lord. Roh Kudus, Kau membimbingku tiap hari. Roh Kudus, penopang hidupku. Roh Kudus, Kau terang di hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu.
Kau pegang tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau membimbingku tiap hari. Amin. Roh Kudus, penopang hidupku. Roh Kudus, Kau terang di hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Curahkanlah, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin, amin, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan, curahkan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Yes, thank you Lord. Curahkan, curahkanlah kuasa-Mu. Yes Lord. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Yang sakit disembuhkan. Haleluya. Curahkan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Percaya kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita undang Roh Kudus. Datanglah ya Tuhanku. Basahi hati kami yang kering dengan kasih kuasa-Mu. Mari kita bertepuk tangan semua ya Bapak. Datanglah ya Tuhanku. Basahilah hatiku. Curahkanlah hujan Roh Kudus. Puaskan dahagaku. Dengarlah, dengarlah seruanku. Padamu kami berseru. Ku berseru. Ubahkan hati yang susah agar ku memuji-Mu. Turunlah hujan Roh-Mu.
datanglah, datanglah, yes Lord, Ya Tuhanku, basahi, basahi hatiku, curahkanlah hujan Roh Kudus, puaskan dahagaku. Dengarkan, dengarkan, dengarlah seruanku padamu. Ku berseru, ubahkanlah hati yang susah agar ku memujimu. Yes Lord, turunlah, turunlah hujan Roh Kudus, turunlah di hatiku. Pakai kami Yesus. Seluruh hidupku bagi kemuliaan-Mu. Turunlah hujan Roh Kudus-Mu. Yes. Hujan Roh Kudus, turunlah di hatiku. Pakailah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita terus dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Biarlah kita semua terus dikuatkan. Haleluya. Na 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 na. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Yes, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yeah. Allah bangkit, bersoraklah, semua bersorak. Allah bangkit, hey hey, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Yeah. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah, yeah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ya, semua nyanyi. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, yes. Allah dahsyat
musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Allah kita sungguh dahsyat. Dia bertata di sebelah kanan Allah Bapa. Jangan kendorkan semangatmu. Ya, karena Roh Kudus tercurah di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri. Yeay. Sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, memulihkan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan, Roh Kudus tercurah. Haleluya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, memberikan umat pilihannya. Hari ini, katakan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa, belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, memulihkan umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi. Nyata kuasanya. Haleluya. Yeay. Kuasa Roh Kudus nyata tercurah di tempat ini. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian daripada sabda Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Hatiku tenang ketika berada di dekatmu. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya penolongku yang setia. Haleluya Yesus. Hatiku tenang
berada dekatmu. Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mata kami tertuju padamu, Yesus. Mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan dengan imanmu. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ibu Agnes berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hati kami, mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih atas kasih anugerah-Mu yang Kau sudah berikan, Kau nyatakan kepada kami. Pertolongan-Mu begitu nyata bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya puji-pujian kami ini boleh layak di hadapan-Mu. Menjadi dupa yang harum Tuhan untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga sudah siapkan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Ruben untuk menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Biar Engkau pakai dia, Engkau pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dikuatkan Tuhan. Kami datang kami pulang tidak seperti pada saat kami datang. Kami pulang kan membawa kemenangan Tuhan. Kami akan mendapatkan jawaban dalam setiap doa yang kami naikkan. Kami yakin firman-Mu memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Jaga hati kami ya Tuhan. Biar kami layak menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mimbar selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Pendeta Ruben. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang begitu baik. Hari ini kita kuat, hari ini kita sehat. Ada yang di rumah sakit, ada yang di penjara. Mereka ingin berbakti kepada Tuhan, tidak bisa karena lagi sakit di rumah sakit, ada dalam penjara. Tapi kita bersyukur sama Tuhan, hari ini kita kuat, kita sehat oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih saya kepada Ibu Gembala kita untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani jemaat AMS. Tema besar bulan ini adalah pertolonganku dari Tuhan. Mazmur pasal 21, kita baca dari ayat pertama ya. Mazmur pasal 21, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nyanyian siara ini adalah mazmur yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel pada waktu mereka melakukan siara ke Yerusalem. Untuk apa mereka ke Yerusalem? Untuk melakukan ibadah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Orang Israel mengenal 3 hari raya besar, yaitu pertama Paskah, yang kedua Pantekosta, dan yang ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun. Pada waktu orang Israel merayakan 3 hari raya ini, mereka wajib untuk datang ke Yerusalem. Mereka wajib datang mempersembahkan korban kepada Allahnya. Wajib melakukan ibadah. Ada pertanyaan, kenapa harus di Yerusalem? Yerusalem adalah satu-satunya kota terbesar di zaman itu. Dan Yerusalem bagi orang Israel adalah kota suci. Dan juga di Yerusalem ada bait Allah di sana. Orang Israel harus datang di sana untuk apa? Untuk beribadah, bertemu dengan Tuhan mereka. Karena orang Israel kalau ketemu dengan Tuhan, mereka harus ke Yerusalem, mereka harus ke rumah Tuhan, ke bait Allah, mereka persembahkan korban. Kalau Allah berkenan, waktu mereka mempersembahkan korban, melakukan ibadah, akan ada terang yang keluar dari sana. Ada sekilah glory, ada kemuliaan Tuhan. Artinya ibadah orang Israel diterima oleh Allah.
Oleh sebab itu mereka harus datang ke Yerusalem, ke rumah Tuhan, ke bait Allah. Di dalam Yosua pasal 14, pada waktu orang Israel sudah masuk ke tanah Kanaan, sudah menduduki tanah Kanaan, Yosua membagi-bagi tanah Kanaan itu. Dibagi kepada 12 suku Israel. Masing-masing dapat bagian, kecuali suku Lewi yang melayani Tuhan, mereka tidak mendapat bagian, mereka tidak mendapat warisan, tetapi suku-suku yang lain mendapat warisan. Ini mengakibatkan orang Israel tersebar di seluruh tanah Kanaan. Mereka ada di mana-mana, tetapi urusan ibadah, urusan mempersembahkan korban, mereka harus datang ke Yerusalem. Perjalanannya begitu jauh. Ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu, ada yang berminggu-minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan. Saudara bisa melihat di sini bahwa ada banyak tantangan yang mereka harus alami. Perjalanan yang panjang loh. Untuk ke Yerusalem, untuk beribadah, ada banyak tantangan di sana. Makanya ayat 1 berkata begini, aku melayangkan matamu ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan? Dalam perjalanan itu, peziarah melihat gunung-gunung. Waktu dia melihat gunung, bukit, hutan, sebenarnya ada rasa takut di situ loh. Kenapa? Di balik gunung yang indah itu dengan hijau-hijau pohon, di situ ada lembah. Ada tanah yang curam. Di situ ada batu-batu. Dan mereka harus melalui itu untuk sampai ke Yerusalem. Belum lagi di tengah hutan itu ada penjahat, ada perampok yang setiap saat bisa menghalangi perjalanan orang Israel untuk datang ke Yerusalem. Ada binatang buas di sana. Ada ular, ada binatang buas yang lain yang siap memakan orang-orang Israel yang mau pergi ke Yerusalem. Waktu dia melihat pandangan itu. Katanya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan? Sebenarnya waktu dia melihat itu, sudah ada rasa takut loh. Rasa takut kenapa? Tanah yang mereka lalui itu berbahaya. Ada orang jahat di sana. Ada binatang buas di sana. Tetapi kita bisa melihat kerinduan yang begitu besar dari orang Israel. Mereka tetap mau ke Yerusalem. Walaupun nyawa dipertaruhkan. Mereka ingin ketemu Tuhannya di bait Allah. Tidak apa-apa. Mereka melewati itu. Tetapi waktu mereka melihat dari mana datang pertolongan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini pelajaran bagi kita. Kita mencari Tuhan, kita ke bait Allah, kita ke gereja. Tidak seperti keadaan orang Israel di zaman itu. Tidak ada yang berdarah-darah kan ke sini. Naik Alphard, naik mobil bagus. Orang Israel jalan kaki, dihadang oleh penjahat, dihadang oleh perampok. Sekarang kekristenan saya rasa tidak mengalami hal-hal seperti itu. Zaman dulu iya. Dulu kalau pengerja besuk jemaat jauh-jauh jalan kaki loh. Tidak boleh naik sepeda, apalagi naik mobil. Nanti dimarahin gembala, jalan kaki jam 12 siang. Sekarang gak ada. Pengerja disuruh besuk jemaat sakit di rumah sakit, jalan kaki jam 12 siang. 1 hari dia kabur. Dia tidak mau tinggal di gereja itu. Dia tidak mau melayani di situ. Kenapa? Siksa kata pengerja. Nggak mau saya. Udah banyak fasilitas, keterlaluan juga sih gembala sekarang ya. Udah tahu banyak fasilitas, ada Grab, ada segala macam. Masih suruh pengerja jalan kaki jam 12 siang. Keterlaluan pendeta macam sekarang. Ini dia loh. Grabnya banyak. Tetapi sekali lagi kita belajar di sini. Kerinduan yang begitu besar orang Israel. Untuk apa? Untuk ketemu dengan Tuhan. Mematahkan bahaya. Di sini kita bisa melihat bahwa orang Israel menempatkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Menempati ibadah lebih dari segala-galanya. Ibadah nomor 1. Yesus nomor 1. Jalan-jalan nomor 10. Yesus nomor 1. Bait Allah nomor 1. Healing nomor 20. Arisan nomor 100.
Tuhan dulu yang dicari. Saudara, jangan sampai berkat Tuhan menghalangi engkau datang kepada Tuhan. Menghalangi engkau bertemu dengan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dulu waktu belum punya anak berdoa, Tuhan tolong saya punya keturunan. Tumpang tangan, datang di sini berdoa. Dapat anak 1, 2, 3. Tetapi gara-gara dapat anak 1, 2, 3, tidak ke gereja. Kenapa? Urus anak. Berkat Tuhan menghalangi kita untuk ketemu dengan Tuhan. Dulu waktu belum ada toko, jadi karyawan di toko, berdoa, puasa, tumpang tangan, biar saya diberkati Tuhan. Ada toko, sekarang sudah punya toko besar, 2 lagi, 3 lagi. Nggak ke gereja, kenapa? Jaga toko, lagi rame. Ternyata berkat Tuhan menghalangi kita untuk ketemu dengan Tuhan. Kita belajar dari orang Israel, berdarah-darah untuk apa? Untuk ketemu dengan Tuhan di bait Allah. Haleluya, haleluya. Kiranya kita bisa mempergunakan fasilitas yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Orang Israel punya identitas. Identitasnya apa? Mereka harus ke bait Allah. Mereka ibadah mereka harus bawa korban. Korbannya apa? Bagi orang kaya lembu, bagi orang menengah kambing domba, bagi orang miskin bawa merpati. Tidak ada alasan bagi orang Israel untuk datang ke rumah Tuhan tanpa bawa korban. Bisa semua, yang paling kaya sampai yang paling miskin bisa menghadap Tuhan dengan apa? Membawa korban. Alkitab berkata, jangan ke rumah Allah, jangan menghadap Allah dengan tangan kosong. Tidak boleh datang ke bait Allah lenggang kangkung, kolektor, pura-pura ke kamar mandi, pura-pura pungut apa di bawah, karena kantong kolektor mau lewat. Kalau zaman dulu dibunuh oleh Tuhan, dipateni oleh Tuhan loh. Datang ke rumah Tuhan, ibadah jangan dengan tangan kosong, itu ayat bilang. Harus bawa korban, dan itu dilakukan oleh orang Israel. Identitas orang Israel adalah mempersembahkan korban. Identitas kita sebagai orang Kristen, identitas kita sebagai anak Tuhan, sebagai anggota PDAMS Jakarta adalah rumah Tuhan. Identitas kita sebagai orang Kristen adalah korban. Apa gunanya jadi orang Kristen tidak kenal gereja? Apa gunanya jadi orang Kristen tidak kenal apa itu korban? Puluhan tahun jadi Kristen, nggak tahu di mana gereja. Pakai Google Map pun nggak ketemu-ketemu. Nggak tahu di mana ada kebaktian. Puluhan tahun jadi orang Kristen, sedangkan identitas orang Kristen, anak Tuhan adalah ibadah, gereja, korban. Orang Israel menempatkan Tuhan nomor 1. Menempatkan ibadah nomor 1. Bagi dirinya sendiri nomor 10 di belakang. Sudahkah, mampukah kita berbuat seperti ini? Tuhan nomor 1. Ibadah nomor 1. Segala-galanya Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita harus menempatkan ibadah. Menempatkan segala-galanya. Yesus di atas segala-galanya. Tidak boleh ada yang menghalangi kita. Saudara, ini kan yang datang dari sini, dari Kerawang. Jauh loh, berjam-jam loh. Dari Banten, dari Tangerang, dari Bogor. Berjauh untuk apa? Demi ketemu dengan Tuhan. Apalagi kalau lagi macet. Ban pecah. Harus ada di pinggir jalan. Kenapa? Bela-belain datang ke Tuhan. Bela-belain ibadah. Karena dia tahu Tuhan itu nomor 1. Jemaat, berkatalah pemazmur ini.
Pesiara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Waktu dia melihat kondisi gunung-gunung itu, ada rasa pesimis, ada rasa takut, ada rasa khawatir, cemas untuk melewati lembah itu. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Bisa nggak nyampe ke Yerusalem ya? Bisa nggak nyampe, tahu-tahu baru di tengah jalan sudah mati dibunuh orang. Sudah mati dimakan binatang buas. Bisa nggak? Sudah ada rasa takut di dalam hatinya. Dia berkata, di manakah akan datang pertolongan? Pertanyaan ini seringkali menjadi pertanyaan kita. Betul nggak ya Tuhan mau tolong saya? Melihat situasi Indonesia, orang bilang kabur dulu ke luar negeri. Menteri bilang kalau tidak bagus-bagus, keluar kau dari Indonesia. Mau kemana ya? Melihat hal yang begini, apakah dalam hati kita bertanya, siapakah yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa menolong kita? Dari mana pertolongan itu? Dan pesiara, pemazmur ini tahu tidak ada yang bisa menolong. Makanya dia tanya sendiri, dia jawab sendiri. Kalau zaman sekarang itu kita bilang orang gila ini. Dia bertanya pada dirinya sendiri. Siapakah aku ini Tuhan? Dan dia sendiri jawab. Aku ini biji mata Tuhan, orang gila. Bertanya sama diri sendiri, dia jawab sendiri. Model orang stres. Tetapi pesiara, dia bertanya, siapakah yang dapat menolong aku? Siapakah yang mau jadi penolongku? Dan dia sendiri jawab loh. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salah satu karakter Allah. Salah satu karakter daripada Yesus Kristus adalah Yehovah Eser. Yehovah Aser. Allah adalah penolong. Dan Alkitab berkata, Yesus tidak pernah berubah. Hari ini, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dia Tuhan sudah tolong kita. Waktu COVID, Tuhan juga akan tolong sampai hari ini. Sampai kapanpun juga, pertolongan Tuhan akan tetap diberikan. Dari manakah akan datang pertolongan? Siapa yang mau tolong saya? Dia berkata, pertolonganku datang daripada Tuhan. Pesiara ini sadar betul. Tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada yang mampu melepaskan dia dari bahaya. Tetapi dia berkata, Tuhan penolongku. Dari rasa pesimis, rasa takut, rasa khawatir, tidak bisa sampai ke Yerusalem. Waktu dia bilang Tuhan adalah penolongku, dia optimis sekarang. Dia berani sekarang, dia bilang, aku bisa sampai ke Yerusalem. Aku bisa sampai ke Bait Allah, mempersembahkan korban. Karena Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan adalah penolong. Sekali lagi, pesiara ini sadar bahwa tidak ada yang bisa menolong. Hanya Allah sendiri, hanya Tuhan sendiri. The only one, satu-satunya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Untuk melewati bahaya, kita perlu satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Alkitab berkata, kita cuman selangkah saja dengan maut. Selangkah saja kita dengan kecelakaan. Selangkah saja kita dengan rencana niat jahat orang. Tetapi lagu berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab dia besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya. Mazmur 46 ayat 2. Sebagai penolong dalam kesesakan, dia bilang sangat terbukti.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa ada jemaat yang menyaksikan pertolongan Tuhan? Menyaksikan kuasa Tuhan? Alkitab bilang pertolongannya itu sangat terbukti. Buktinya kan hari ini usaha masih jalan. Toko masih jalan. Perusahaan masih jalan. Yang lain sudah bangkrut, sudah jual-jualin. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, pertolongan Tuhan sangat terbukti. Tidak ada yang boleh menyaksikan pertolongan Tuhan. Sudah terbukti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Keluarga, sahabat, pejabat, kekayaan kita. Jangan kita jadikan sebagai sumber penolong kita. Jangan jadikan teman kita, sahabat kita, pejabat, orang kaya, menteri sebagai sumber kekuatan kita. Alkitab berkata, Yeremia pasal 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan saudara kita yang pejabat, kasihan dia. Nanti dia juga ditangkap KPK. Jangan mengandalkan keluarga kita yang pejabat. Nanti dia ditangkap juga oleh polisi. Kenapa? Menolong kita dengan cara yang tidak baik. Tapi kalau Tuhan yang tolong kita, tidak ada yang bisa melawan. Kalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapakah musuh kita? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berkata tadi, jangan jadikan keluarga kita, saudara kita, harta kita, teman kita yang pejabat sebagai sumber kekuatan kita. Tetapi kita juga harus membangun hubungan dengan orang. Membangun hubungan dengan keluarga. Membangun hubungan dengan pejabat. Membangun hubungan dengan duit. Kenapa Tuhan bisa pakai saudara kita untuk menjadi penolong? Tuhan bisa pakai teman kita untuk menjadi penolong kita. Tuhan bisa memakai saudara kita yang di polisi. Polisinya jenderal loh. Bukan ece-ece. Tuhan bisa memakai uang kita untuk menolong diri kita. Amin, amin, amin. Uang bisa dipakai Tuhan untuk menolong diri kita. Bagaimana mungkin kita mau kasih korban sama Tuhan kalau kita tidak punya uang? Bagaimana kita mau bantu orang miskin kalau kita sendiri tidak punya uang? Uang perlu. Tapi jangan jadikan uang sebagai sumber kekuatan kita. Kita perlu membangun hubungan dengan siapapun juga. Tetapi kita harus tanamkan dalam hati. Tuhan di atas segala-galanya. Jangan bersandar kepada pertolongan manusia yang sementara. Tapi bersandar kepada pertolongan Tuhan yang tidak terbatas. Manusia itu terbatas. Tapi Tuhan kita, kalau dia menolong, dia tidak terbatas. Amin, amin, amin jemaat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ada banyak pertanyaan yang muncul saat ini. Apakah Allah masih menolong? Apakah Tuhan masih menolong? Saya baca buku judulnya Silence, Diam. Itu cerita tentang seorang misionari, seorang pendeta dari Amerika yang dia dipanggil oleh Tuhan. Dia digerakkan oleh Roh Kudus untuk datang ke Jepang, memberitakan Injil di sana. Waktu itu Jepang begitu ketat dengan hamba-hamba Tuhan, dengan misionaris, tidak boleh karena mereka punya agama tersendiri. Tetapi Tuhan memakai orang ini, hamba Tuhan ini. Tuhan menyuruh dia tinggalkan Amerika, datang ke Jepang. Dan waktu dia datang di Jepang, dia memberitakan Injil. Luar biasa, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan, bertobat, percaya kepada Yesus. Dia bikin satu persekutuan. Persekutuan itu bertambah. Jadi persekutuan yang besar. Tetapi penganiayaan terhadap orang Kristen di Jepang meningkat. Termasuk
jemaat yang digembalakan oleh hamba Tuhan dari Amerika ini. Satu hari sedang kebaktian, tiba-tiba masuk polisi. Kebaktian dibubarkan. Dan dia melihat jemaat yang dia menangkan dengan air mata. Jemaat yang dia menangkan dengan dia berpuasa, dianiaya loh. Di dalam tempat kebaktian. Disaksikan dengan matanya sendiri. Dia melihat ada yang dipukulin, bahkan ada yang dibunuh. Waktu dia melihat itu, dia sedih banget. Karena orang-orang Kristen ini adalah orang Kristen yang lahir dari air mata. Dari doanya, dari puasanya. Waktu dia lihat itu, dia kecewa. Dia kecewa sama siapa? Sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan tidak menolong. Tuhan silence. Jemaat yang dilahirkan dengan darah, dengan air mata, dengan puasa. Di depan matanya dianiaya, bahkan ada yang dibunuh. Dan Tuhan tidak menolong. Tuhan silence. Dia marah dan dia bilang, saya berhenti jadi hamba Tuhan. Saya mau pulang ke Amerika. Dia pulang loh. Dia pulang ke Amerika dan dia tidak percaya Tuhan. Sampai mati. Kenapa? Dia tidak melihat pertolongan Tuhan. Tuhan silence. Apa ada di antara kita yang berkata Tuhan silence? Tuhan diam? Tuhan tutup mata? Apakah Allah Israel yang menolong mereka keluar dari Mesir, yang membelah Laut Merah, yang mengirim makanan mana dari surga, burung puyuh dari surga? Apa Allah yang mengirimkan tiang awan dan tiang api masih ada hari ini? Apa dia masih bisa menolong? Allah dalam perjanjian lama sudah berinkarnasi jadi Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Allah dalam perjanjian lama sudah jadi Yesus Kristus. Dan kita sepakat Yesus adalah penolong kita. Tetapi ingat, Yesus kan sudah mati. Yesus kan sudah dibunuh. Mau tolong bagaimana? Murid-murid juga cemas. Murid-murid juga takut. Kenapa? Yesus sudah mati. Mereka hidup dalam ketakutan. Mereka tidak bisa melihat lagi mujizat yang Yesus kerjakan. Tidak bisa melihat Yesus jalan di atas air. Tidak bisa melihat Yesus membangkitkan orang mati. Menyembuhkan orang sakit. Mengusir setan, orang yang kerasukan. Tidak ada lagi Yesusnya. Tetapi ingat, Yesus betul mati. Tetapi hari ketiga dia bangkit. Kuburnya ada, tapi kosong. Kuburnya ada, tapi jenazahnya tidak ada di dalam. Saudara, kalau Yesus mati dan tidak bangkit, saya tidak mau percaya Yesus Kristus. Saya tidak mau jadi orang Kristen, apalagi jadi hamba Tuhan. Kenapa saya mesti menyembah orang yang mati tidak bangkit-bangkit? Tetapi Yesus bangkit loh. Kalau Yesus cuma mati bangkit, saya tidak mau percaya. Saya mau percaya yang lain-lain saja. Tidak mau saya. Tetapi Yesus mati. Dia bangkit, kuburnya kosong. Dan dia naik ke surga. Yesus sudah naik ke surga. Dia sudah tidak ada. Tetapi dalam Injil, Yohanes pasal 14, Yesus sebelum dia naik ke surga, dia kasih pesan kepada murid-muridnya. Bahwa dia akan meninggalkan mereka. Dia akan meninggalkan murid-murid. Dia akan mati dan dia akan pergi. Tetapi waktu dia pergi katanya, lebih baik aku pergi kata Yesus. Karena kalau aku pergi katanya, Yohanes 14 ayat 16. Kita baca Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya menyertai kamu selama-lamanya. Yesus akan mati. Dia akan naik ke surga tinggalkan murid-murid. Mereka dalam ketakutan tidak ada yang bisa menolong. Tetapi Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa. Supaya katanya dia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya menyertai kamu selama-lamanya. Yesus tidak ada. Tetapi dia memberikan penolong yang lain.
bahasa Grekanya allos parakletos. Allos parakletos artinya seseorang yang sama, yang menolong, yang akan datang orangnya sama seperti yang sebelumnya. Dan itu adalah Roh Kudus. Katanya Yesus akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan kepada seorang penolong. Parakletos Roh Kudus. Parakletos Roh Kudus artinya seseorang yang dipanggil untuk berdiri di samping kita, untuk membela kita. Parakletos Roh Kudus adalah pembela kita, penolong kita. Dia adalah advokat, dia adalah pengacara yang akan membela kita, yang akan menolong kita. Dan itu sudah Yesus kasih tahu sama murid-muridnya. Aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu seorang penolong, seorang pembela yang berdiri di samping kita dan akan membela kita. Saudara tahu bahwa setiap hari iblis itu naik turun surga. Untuk apa? Dia laporan loh. Laporan. Hari ini Ruben khotbah di AMS Jakarta. Dia kasih laporannya benar, tidak bohong. Ini Tuhan, dia khotbah tapi khotbahnya sok. Khotbahnya sombong, belagu. Dia lapor loh. Tetapi ingat, Yesus kan ada di surga. Yesus kan Parakletos. Dia kan pembela. Dan Yesus akan bilang, enggak Tuhan. Yesus sama iblis itu saut-sautan di surga. Di surga cuman ada Allah, malaikatnya dan Yesus. Tetapi ada iblis yang suka datang-datang. Seperti orang Jakarta itu. Yang kalau hari Sabtu dia naik ke surga. Hari Minggu pagi dia turun ke Jakarta. Pimpin perjamuan kudus. Di Jakarta kan ada itu kan? Padahal Alkitab bilang yang naik turun surga itu iblis dan malaikat. Jadi kalau ada orang Jakarta bilang dia naik ke surga hari Sabtu, dia turun hari Minggu pagi untuk bikin perjamuan, iblis loh. Nggak ada manusia hamba Tuhan yang naik turun ke surga. Cuma ada iblis. Kalau ada yang berkata begitu, iblis, setan. Tapi saya heran, banyak pengikutnya. Mungkin juga ada di antara saudara yang datang menjadi pengikutnya. Yang diurapi itu manusia. Bukan gas, bukan rumah. Di Keramat 5 saya punya saudara. Datang. Ben, nih tante biasa beli gas. 2 minggu habis. Tapi waktu tante pulang dari kebaktian, tante bawa minyak. Minyak urapan. Tante urapi itu gas. Tahu enggak? 1 bulan baru habis. Dalam hatiku 1 bulan ya habis. Baru habis karena kau jarang masak. Di rumah banyak tikus. Tante bawa minyak urapan. Urapan tuh dapur. Tikusnya hilang. Ya karena kau jorok. Ikan asin kan taruh sembayangan. Datanglah tikus di dapurmu. Jangan ngerepotin Roh Kudus lah. Urusan tikus bisa urusan diri sendiri. Pasang kayak perangkapnya. Gak usah repotin Roh Kudus, gak usah repotin Tuhan. Urus sendiri yang bisa diurus sendiri. Saudara, inilah Tuhan akan mengirim Parakletos. Seseorang yang akan membela kita. Waktu Tuhan mau naik ke surga, tadi kan dia belum mati. Dia sudah kasih janji. Sekarang dia sudah mati. Mau naik ke surga, dia kasih janji juga. Lukas 24 ayat 49. Lukas pasal 24 ayat 49. Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota, di dalam Yerusalem loh. Ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapa. Apa yang dijanjikan oleh Yesus? Tadi, Roh Kudus. Aku akan mengirim penolong, allos parakletos. Saudara, Yesus Kristus naik ke surga. Dan dia bilang, aku akan minta kepada Bapa untuk mengirim kepadamu janji. Apakah janji itu dipenuhi?
Saudara, kalau manusia berjanji, jangan pegang janji manusia. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu kan orang dunia. Jangan pegang janji manusia, bisa kecewa. Tapi kalau Yesus yang berjanji, dia pasti genapi. Amin, amin, amin. Haleluya. Janji itu tergenapi. Waktu apa? Waktu dalam Kisah pasal 2. Kisah Rasul pasal 2. Ayat pertama begini bunyinya. Ketika tiba hari Pentakosta, enggak usah permasalahkan soal Pentakosta dan Pantekosta, sama. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu suara seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Amin. Janji Yesus Kristus untuk seorang penolong, untuk Roh Kudus digenapi di dalam Kisah pasal 2. Waktu murid-murid sedang berkumpul. Mereka berkumpul bukan ngerumpi loh. Mereka berkumpul sambil cerita kasih Tuhan. Sedang menantikan Roh Kudus. Tiba-tiba katanya ada api, seperti nyala api. Dan nyala api itu hinggap di atas murid-murid. Ini fenomenal loh. Di mana ada kejadian sepanjang zaman. Di atas jemaat tiba-tiba ada api. Apinya kelihatan menyala. Enggak ada. Tetapi saya yakin Roh Kudus ada di sini. Ada api Roh Kudus di atas engkau. Haleluya. Ada api Roh Kudus yang membakarmu sehingga mau kebaktian. Kalau bukan karena Roh Kudus yang gerakkan, enggak mungkin kebaktian jauh-jauh dari Karawang, jauh-jauh dari Banten. Mending nonton televisi. Mending tidur. Tetapi karena Roh Kudus yang gerakan, Roh Kudus yang bekerja, hadir di sini. Haleluya, haleluya. Katanya, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tanda penuh Roh Kudus. Berkata-kata dalam bahasa roh. Amin, amin, amin. Berkata-kata dalam bahasa roh. Air saman Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Sehingga banyak orang yang terlalu over dengan Roh Kudus. Padahal di Alkitab sudah disebutkan. Untuk penuh Roh Kudus percaya dulu. Baptis. Selam bukan kepret-kepret loh. Masuk dalam air. Baptisan itu masuk dalam air. Bukan kepret-kepret. Di baskom. Percaya Yesus, bertobat. Baptis, penuh dengan firman, meja roti, pertunjukan, baru kemudian ada kakidian, penuh dengan Roh Kudus. Setelah penuh Roh Kudus ada apa? Ada buah-buah roh. Setelah ada buah-buah roh, ada karunia Roh Kudus. Saya tidak percaya orang belum dibaptis, belum penuh Roh Kudus, bisa melakukan mujizat. Saya tidak percaya. Di Alkitab ditulis, penuh Roh Kudus dulu, bertobat dulu, penuh Roh Kudus. Ada buah roh, baru ada karunia. Saudara, sekali lagi, siapapun juga saya tidak akan percaya. Melakukan mujizat, bernubuat kalau dia belum bertobat, belum dibaptis, selam, belum penuh Roh Kudus, tidak punya buah roh, kemudian ada karunia rohani. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Saya berani mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya tidak percaya dengan manusia model itu. Bahasa roh diajarin. Mari kita bahasa roh, ikutin saya. Sandal lemas, lama-lama, sandal lemas. Bahasa roh tidak diajarkan. Tapi bahasa roh itu adalah karunia yang Tuhan berikan. Penuh dengan Roh Kudus, bahasa roh. Jangan juga terlalu over. Baru ketemu teman, langsung bahasa roh. Jalan-jalan, mau healing. Bahasa roh, di mobil, di pesawat. Lihat tempat juga. Jangan malu-maluin. Jalan-jalan, wele.
Itu bukan bahasa roh. Itu orang yang berbahasa roh itu dia dikuasai oleh Allah. Dia dikuasai oleh Roh Kudus. Akhirnya gara-gara wele, orang gak suka sama kita. Orang gak suka. Ngeroh terus ini orang. Nggak asik dengan dia. Saya nggak mau bertemu dengan dia. Penuh Roh Kudus harus. Tapi jangan overacting. Jangan over loh. Penuh dengan Roh Kudus. Harus gereja akhir zaman. Harus gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Hamba Tuhan harus diurapi oleh Tuhan. Pemain musik, tangannya harus diurapi oleh Tuhan. Pemimpin pujian, semua jemaat harus penuh dengan Roh Kudus. Alkitab berkata, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Saya percaya, jangan lagi minta Tuhan kirim Roh Kudus. Nggak usah. Roh Kudus sudah dikirim oleh Tuhan. Kita tinggal ambil mempergunakan Roh Kudus itu. Sudah diberikan oleh Tuhan. Saudara, dengan Roh Kudus itu, kata firman Tuhan, ada karunia. Karunia mujizat, mengusir setan dalam nama Yesus, menyembuhkan orang sakit, bernubuat dalam nama Yesus. Itu dulu, percaya dulu, baptis, penuh firman, penuh Roh Kudus, ada buah roh, kemudian ada karunia. Saudara, sekarang ini Roh Kudus bekerja 2 kali ganda loh. Kalau zaman gereja tadi dalam Kisah Rasul, waktu murid-murid Petrus penuh Roh Kudus, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Mujizat terjadi. Kenapa? Yang berkhotbah diurapi oleh Tuhan. Yang berkhotbah dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, ada banyak orang yang memperalat Roh Kudus. Dia tidak dipakai oleh Roh Kudus, tapi dia yang memakai Roh Kudus. Nah, dipakai oleh Roh Kudus, tapi dia yang memakai Roh Kudus. Saudara, Alkitab berkata, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku. Menerima kuasa kalau sudah penuh Roh Kudus. Saudara, kalau sudah penuh Roh Kudus, Alkitab, pergi kamu, beritakanlah Injil. Tumpang tangan terhadap orang sakit sembuh. Berdoa untuk orang kerasukan, setan pergi. Sekarang banyak orang ada kerasukan nih. Saya kan orang Pantai Kosta dulu. Kalau pendeta Pantai Kosta kan kalau berdoa orang sakit, orang kerasukan, kadang-kadang gak tahu diri. Segala jurus-jurus dalam nama Yesus, dipukul di kepala. Di sekolah Alkitab ada bapak-bapak 2 orang Manado, tentara. Mereka pulang hari Sabtu. Hari Minggu pulang. Bapak 1 yang tentara kena asam urat. Jadi digotong-gotong, dibawa di kamar. Bapak 1 orang Manado tentara juga berdoa. Waktu dia berdoa, dalam nama Yesus, asam urat keluar. Dia pukul itu bapak-bapak. Itu bapak-bapak gini teriak. Oi, berdoa pakai hikmat, sakit. Kalau asam urat merajalela, itu nyamuk, itu lalat, hinggap di sini sakit banget. Ini dipukul loh, dipakal loh sama dia. Dalam nama Yesus, asam urat keluar. Kalau Roh Kudus enggak seperti itu. Roh Kudus pakai hikmat. Enggak sembuh malah maki-maki tuh om. Pakai hikmat. Saudara, saya kan bukan penginjil, saya bukan gembala. Lebih setengah umur saya habis di sekolah Alkitab. Jadi banyak kesaksian di sekolah Alkitab. Di sekolah Alkitab tiap tahun biasanya ada yang kerasukan. Saya kan murid asli Om Yoyo. Orang pendeta zaman dulu kerasukan datang. Dan dia mengadakan conversation. Tanya jawab, siapa engkau? Dari mana engkau? Mau apa engkau ke sini? Saya Inem katanya. Kenapa Inem kamu ke sini? Rumah saya tidak dibersihkan. Oh kuburannya. Oh iya nanti besok kita bersihkan ya. Ini orang kampung nih. Panggil dukun. Ada 4 dukun. Pakai semprotan. Jahe. Nggak sembuh-sembuh.
Oh, di sekolah Alkitab. Saya biasa ke kantor itu jam 6 pagi. Sudah baca Alkitab. Tiap jam 6 pagi di atas ribut. Di atas itu asrama siswi. Wah, ribut-ribut. Dalam nama Yesus, darah Yesus. Tiap pagi ada siswi suka kerasukan. Saya bilang begini, saya sudah terganggu loh. Tiap pagi begitu-begitu. Pagi-pagi saya naik ke atas. Saya lihat itu teman-temannya lagi berdoa sana tumpang tangan sambil bahasa roh. Wala. Saya bilang, stop berdoa. Menyingkir kamu semua. Waktu dia lihat saya, dia mau sebut Ruben, baru saya tampar loh dia. Anak gadis loh. Cantik loh, saya tampar. Jangan sebut namaku dengan sia-sia. Di situ ada baskom. Mereka baru cuci piring. Ada gelas, ada apa itu piring. Saya angkat, saya banting, keluar, pecah. Kalau kau kerasukan lagi, saya buang kau ke got di belakang. Sampai tamat dia tidak kerasukan. Sekarang dia sudah jadi ibu gembala. Nggak usah pakai doa. Apalagi conversation. Kamu siapa? Dari mana kau? Berapa umur bro? Nomor sepatumu berapa? Iblis jangan diajak itu bicara. Iblis gak usah diajak begitu-begitu. Langsung, mari aku teman. Aku lihat ada roh lain di dalam tubuh. Gak usah, langsung tampar. Ini baru-baru nih. Seangkatan pendeta Revi, ada orang Papua. Udah tiap hari dia mulai kerasukan. Kalau sudah duduk-duduk, saya bilang, doain dia. Doain. Dakwah. Tiap hari kerasukan. Setannya enggak keluar-keluar. Saya bilang, kasihan darah Yesus. Tercurah-curah, tertumpah-tumpah. Tapi setannya enggak keluar. Saya ingat hari Senin. Di yayasan, kalau hari Senin pakai kemeja putih. Itu. Dia mulai kerasukan. Saya bilang, stop kerasukan. Tetap kerasukan. Bawa ke asrama. Saya mau aniaya kau di asrama. Supaya jangan dilihat banyak orang. Di asrama dia masih, saya teriak, ambil cabai. Ambil cabai. Datang siswa, cabai. Mau kerasukan lagi kau? Dalam saya gosok, saya masukin, rojokkan di mulutnya. Masih begitu. Saya ambil ikat pinggangnya. Saya hajar loh. Dalam nama Yesus keluar. Tamat, setannya pergi. Tanpa darah Yesus, kasihan darah Yesus tercurah-curah. Kalau saudara mau lihat hari ini dia pengkhotbah luar biasa. Di Facebook, penjala ikan namanya. Dia khotbah di pasar-pasar. Dia khotbah di terminal, di Papua. Dan dia bilang, saya terima kasih saya sekolah di SAC. Saya dihajar pakai cabai bukan satu biji loh saudara. Saya bilang begini, ambil cabai yang masih baru dari pasar. Padas-padasnya saya gosok, masukin ke dalam mulut. Setannya pergi. Ini ada siswi nih. Kalau di dalam gelas mulai. Oh, pakai susuk dia. Susuk segala macam, enggak karu-karuan. Dan dia bersama, kalau saya suka laki-laki katanya, saya ting. Pasti laki-laki suka. Ting. Meresahkan. Satu hari dalam kelas, kan ada staf perempuan. Bawa dia keluar dari kelas. Mau bawa kemana kan? Bawa ke kamar mandi. Mulai begini-begini dia. Bawa di kamar mandi. Aku apain? Saya guyur, saya bilang ke staf perempuan. Masukin ke dalam bak. Saya kan tidak boleh berlama-lama di kamar mandi perempuan. Ketahuan Om Yoyo habis saya. Siapa lu berani-berani masuk di kamar mandi perempuan? Ini gara-gara ada perempuan pakai susuk. Oh, saya guyur sambil pukul-pukul belakang. Dalam nama Yesus, stop kerasukan. Sekarang dia sudah menikah, melayani, punya toko. Oh, ternyata ada kuasa, ada Roh Kudus, ada urapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, Roh Kudus itu ada penolong kita. Orang bodoh jadi pintar. Karena Tuhan bilang, kalau kamu berhadapan dengan siapa-siapa, aku akan memberikan karunia kepada engkau. Engkau akan bisa berkata-kata. Coba kita lihat. Kisah Rasul pasal 4. Ini kan
Petrus dan Yohanes kan dihadapkan ke mahkamah. Petrus kan orang bodoh. Nggak sekolah. Dia kan cuman nelayan. Tahu aja nelayan. Mulutnya kan caparudi, orang Manado bilang. Mulutnya rica-rica loh. Nelayan. Nah, sekarang dia dihadapkan ke mahkamah. Kepada pemerintah. Maka pas Kisah Rasul 4 ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Petrus yang bodoh. Tidak berpengalaman. Sekarang dia berkata. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena satu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel. Bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Tetapi yang telah dibangkitkan Allah di antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yaitu kamu sendiri ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Heran, kok ini orang bisa bicara bagus loh. Alkitab berkata, mereka penuh dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Roh Kudus satu kuasa. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun di atas kamu. Kamu akan jadi saksiku. Dan Roh Kudus itu bekerja sampai hari ini. Jangan coba-coba mempergunakan Roh Kudus dengan semau-maunya kita. Penuh dengan Roh Kudus, bukan untuk sok-sokan. Bukan untuk gaya-gayaan. Tetapi penuh dengan Roh Kudus untuk melengkapi hamba-hamba Tuhan. Melengkapi jemaat, melengkapi gereja Tuhan. Menuju kesempurnaan gereja. Jangan sok-sokan. Sekarang, soalnya begini sekarang. Orang baru belajar bahasa roh, enggak tahu betul apa enggak. Dia rasa rohaninya paling mantap. Baru wele. Dia rasa yang belum penuh Roh Kudus, belum berbahasa roh, berdosa semua. Dia kan masih berdosa, makanya dia tidak penuh Roh Kudus, tidak berbahasa roh. Saya bisa, padahal dia hafal sendiri. Wele. Dia merasa dia rohani paling hebat. Kepenuhan Roh Kudus bukan untuk sok-sokan. Dikit lagi ya, sudah lewat 5 menit ya. Pak Wakil Gembala. Boleh dikit lagi ya. Nih, di Alkitab ada cerita lucu. Paulus kan bikin mujizat. Menyembuhkan orang sakit. Dan tidak kira-kira lemsonya, sapu tangannya dibeginiin. Orang sakit sembuh. Orang mati bangkit. Cuma kena bayangannya Paulus, sembuh loh. Sembuh. Kisah Rasul pasal 19. Oleh Paulus ayat 11. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang-orang membasuh sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan di atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ini Paulus yang diurapi Tuhan. Yang penuh Roh Kudus bisa loh dengan sapu tangan, dengan bayangan bisa. Sekarang apa ada yang begitu? Enggak ada. Dan katanya di sana juga ada anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu. Mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ada orang, anak imam, tapi tukang jampe. Dia lihat Paulus dan teman-teman bikin mujizat, usir setan, dia ikut-ikutan loh. 7 orang anak Skewa, anak imam, artinya mereka orang Lewi, pelayan loh. Tapi tukang sihir. Mereka lihat 7 anak Skewa ini besar-besar, ada orang kerasukan. Dalam nama Yesus Kristus yang diberitakan oleh Paulus, kami usir engkau. Orang kerasukan itu bilang begini, Paulus kami kenal. Yesus kamu kenal. You siapa? Waduh, hati-hati loh. Nanti malah iblis balik nyerang kita. Waktu dia bilang begitu, Paulus kami kenal. Yesus kami kenal. Kamu siapa? Dan 7 orang itu, orang kerasukan itu menghajar, menelanjangi 7 orang itu. Sampai lari terbirit-birit.
telanjang loh. Saudara bisa bayangkan 7 orang Israel besar-besar, telanjang, gak pakai apa, lari di jalan. Ada yang foto? Langsung diviralkan? Ada laki-laki 7 orang. Keturunan imam. Berdoa untuk orang kerasukan. Orang kerasukan malah hajar dia. Lari. Telanjang. Viral se-Jakarta, sedunia. 7 orang laki-laki telanjang. Difoto-fotoin. Kenapa? Dia usir setan dalam nama Yesus. Tapi dia tidak penuh Roh Kudus. Tukang sihir. Tukang jampe. Yang bisa memakai Roh Kudus adalah orang-orang yang sudah bertobat. Amin, amin, amin. Oleh sebab itu doa saya, penuhlah dengan Roh Kudus. Jemaat AMS Jakarta, penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah penolong kita yang sejati. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan pujian tempo dulu loh. Api Pantekosta ku punya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Menyala, menyala selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami merayakan hari ketuangan Roh Kudus, hari pencurahan Roh Kudus, hari Pantekosta. Dan kami percaya Roh Kudus sudah memenuhi kami, umat-umat Tuhan. Roh Kudus sedang bekerja di dalam kami untuk kami menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Kristus untuk memberitakan kebenaran. Melalui pelayanan kami, ada banyak jiwa dimenangkan, ada banyak jiwa diselamatkan. Roh Kudus bekerjalah di dalam hati kami. Baik jemaat yang ada di tempat ini, maupun yang ikut kebaktian secara Zoom. Roh Kudus tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Kalau dia bekerja di tempat ini, dia bekerja juga di semua tempat. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Hidupkanlah itu. Roh Kudus menghidupkan firman itu. Roh Kudus berbuah-buah di dalam kami. Sehingga kami menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Kristus. Terima kasih. Semua sudah diberkati. Yang sakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Yang dalam kebimbangan sudah hibur. Yang dalam masalah yang berat semua sudah diambil alih oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Amin. Terima kasih Pak Ruben buat firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang bertata di dalam surga, segala puji hormat syukur kami naikkan bagimu ya Tuhan. Di mana saat ini Tuhan, Roh Kudus-Mu sudah Engkau utus di tempat ini. Penuhi kami umat-umat-Mu yang rindu Tuhan, agar kami semuanya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ruben, dimanapun dia melayani, Engkau selalu menyertai dengan mujizat-mujizat-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai hamba-Mu ini dimanapun beliau melayani. Sekarang Tuhan, kami ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, biarlah uang yang kami terima dapat kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Katakan, jangan takut, Tuhan Yesus pasti menolong. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Jangan kau takut.
Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tamatkan ibadah kita pada siang hari ini. Mari semua kita bangkit berdiri, nanti Bapak Pendeta Ruben memberikan doa berkat serta doa penutup. Katakan dengan imanmu, peganglah tanganku Roh Kudus. Yes Lord. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan, Agar ku tidak tersesat. Haleluya, puji Tuhan. agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kehadiran-Mu, untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami umat-umat Tuhan. Waktu kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau, waktu kami mendengarkan firman Tuhan, baik jemaat yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ibadah lewat Zoom. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa yang baik, pagi hari ini kami bersama dengan umat-umat Tuhan bersatu hati berdoa khusus untuk Ibu Gembala kami. Tetap kami taruhkan Ibu Gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak beban, ada banyak tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan izinkan untuk Ibu Gembala kami kerjakan. Tuhan, kami mau berdoa biar Roh Kudus memberikan dia kemampuan, memberikan dia kesanggupan. Oleh kuasa Roh Kudus, dia kuat, dia sehat. Semua tugas yang Tuhan percayakan bisa dikerjakan dengan baik. Baik AMS Jakarta, GPD Cianjur, Yayasan Kabar Baik, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat anak-anak, buat mantu, cucu-cucu, semua dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa untuk Bapak Wakil Gembala, semua pengurus PD AMS Jakarta dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mereka mengerjakan pekerjaan bukan seperti manusia, tetapi kepada Allah saja mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati berdoa. Kalau ada umat-umat-Mu yang sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biar tangan-Mu yang berkuasa, tangan-Mu yang berlubang paku berdarah menjamah memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk mata pencarian umat-umat Tuhan. Mereka sebagai pengusaha, sebagai pedagang, karyawan, guru, para medis, anggota TNI Polri. Tuhan pakai mereka dalam pekerjaan mereka sehingga nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau kami sebentar pulang ke rumah kami masing-masing, baik yang ada di Jakarta, yang ada di luar Jakarta, Tuhan tolong pimpin, tibakan di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang satu apa. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai kami hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, puji Tuhan. Semua bilang amin.